pertama kali datang first showing sama Pak Gusman, saya banyak sekali menemukan hal baru, banyak sekali melihat sisi-sisi lain dari Pak Gusman yang belum pernah saya lihat sama sekali, banyak sekali karya-karya yang belum pernah dipublikasikan ke publik, dan saya jadi bertanya, Pak, saya jadi mengerti kenapa akhirnya perjalanan beretrospeksi 25 tahun ini diberi tajuk belum selesai. Lihat antusiasme penonton atau audiens masyarakat ingin menyaksikan pameran itu begitu besar. Barangkali daya tariknya adalah karena Gusman Haryadi punya karakteristik yang unik di dalam melukis. Kekuatannya adalah bukan pada bentuk, tetapi pada bagaimana dia mengekspresikan gagasannya. Saya sendiri baru pertama kali di pameran seperti ini, jadi kayak karya-karyanya itu kayak akhirnya luar biasa tuh, dari hal sedetail apapun itu kayak keren banget gitu. Dan saya berdiri di backgroundnya adalah lukisan berjudul Malaikat. Saya suka sekali sama lukisan ini, dan ketika melihat karya yang berintrospeksi diri tentang segala hal yang pernah terjadi di setiap tahunnya. Ya, jadi menurut saya pameran ini sangat banyak informasi baik itu yang sebenarnya mencerminkan diri Gusman secara personal. Karya saya dibuat di masa pandemi ini. Jadi saya ada kolaborasi dengan sastrawan, saya buat songwriter. Kemudian lagu-lagu yang ditampilkan hari ini, sore ini, itu semuanya saya ciptakan. Lirik isinya saya ciptakan, melodinya saya ciptakan, kemudian kerjasama dengan anak gadis saya. Nyanyikan, dan ada juga yang paling kecil juga ikut membacakan puisi dari lirik yang saya buat. Bagai sakai basiala mengurus semua. Kemudian kesan saya, pameran seperti ini, kota Jogja ya, dengan banyaknya seniman-seniman yang hebat, yang luar biasa dengan karya-karya ini membangun stimulan yang sangat luar biasa, terutama untuk anak-anak, untuk remaja-remaja sebagai generasi untuk estafet ini ya, estafet masa depan. Mereka akan melihat pemikiran-pemikiran yang lasak yang tertuang lewat lukisan-lukisan seperti ini, dan itu membuat gairah, hasrat hidup menjadi bertumbuh dan tidak ada berhentinya. Belum selesai, dia akan bergerak terus seperti itu. Di semua karya Gusman yang saya lihat, saya kecantol sama seri tahun ini. Tidak tahu kenapa, saya suka sekali dengan gambar-gambar yang ada di dua bentuk ini. Itu seperti menceritakan kepada saya
saya tawarkan kepada Uda Gusmen untuk boleh nggak ini saya respon, dan ternyata direspon baik sama Uda Gusmen, diseriusi dan dikasih tanggal, ayo kamu bisa, kamu silakan respon karena ini konsepnya kolaborasi. Nah dari sana awalnya saya mulai memikirkan lagi apa ya kira-kira yang bisa saya tawarkan gitu. Jadi saya caranya mengingat lagi rasa-rasa perantauan saya, ada rasa keberterimaan, ditolak, rasa kerinduan, emosi, hal-hal itu yang saya rangkum, emosi-emosi itu yang saya kumpulkan untuk saya jadikan karya yang berdurasi 10 menit lebih kurang ini. Nah jadi kesannya adalah saya percaya akan proses itu, bahwa proses betul-betul tidak akan mengkhianati hasil. Pada perhelatan belum selesai, belum apa-apa karya Gusmen Heriadi ini. Beberapa hari kita menikmati suasana di sini, aku menyaksikan bahwa Gusmen Heriadi adalah orang yang ternyata luas dan berkedalaman, luas pergaulan, selain karya ya. Melihat siapa yang datang, menyaksikan, kemudian mengisi, merespon karya, memperlihatkan betapa luas pergaulan Gusmen. Dan kedalaman karya kita sekarang di Seri Kembang Alam. Kita lihat di Seri Kembang Alam ini Gusmen sedang berfalsafah ya, bahwa semesta alam raya ini sebetulnya berselaras. Dia berpesan bahwa di sini kambing tak perlu memaksakan harimau untuk mengembek, harimau tak perlu memaksakan kambing untuk mengaum. Jadi masing-masing pada dharmanya masing-masing. Dan Gusmen pencapaian kedalamannya lihat di sini. Bahkan Gusmen tidak hanya merupa hal-hal yang nampak di mata ya, yang ditengok nampak, dipegang terasa. Bahkan Gusmen juga menghadirkan rupa-rupa yang sejatinya nggak nampak. Tidak hanya yang nampak, tapi juga yang nampak. Di Seri Kembang Alam ini kita saksikan di sini ada kaki-kaki gajah, kaki-kaki beberapa unsur manusia, binatang, tapi ada satu yang tidak ada, kosong. Ini bukan serampangan. Di sini kedalaman. Selamat kawan Gusmen, sehat dan bahagia, semangat karena itu yang kita punya. Saya nonton ya di YouTube ya, maksudnya tentang seniman, ada pertanyaan begini, apakah Anda berminat membuat biografi atau biopik gitu kan. Nah jadi ini cukup relevan dengan pameran retrospektif ini, maksudnya di situ juga ada catatan dari kecil sampai sekarang, itu kan seperti itu. Dari penciptaan awal karya sampai sekarang. Jadi barangkali ada dua modus pameran retrospektif ini. Yang pertama yaitu ingin mengemukakan atau ingin membagi wawasan atau pengetahuan kepada masyarakat umum. Yang kedua modusnya adalah karena nama udah surut kemudian melakukan pameran retrospektif. Nah di pameran Gusmen Heriadi ini saya melihat modusnya yang pertama, yaitu untuk membagikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat yang lebih banyak tentang persibatannya selama ini. Ya barangkali 25 tahun ya dalam persibakan. Nah, jadi menariknya gini, ada pameran ini banyak karya dan juga banyak tulisan yang dipajang di sini, tulisan yang katakanlah dari penulis atau Gusmen yang punya perespon. Ada beberapa penulis dan juga ada statement dari Gusmen Heriadi sendiri, bahwa saya cukup tertarik dengan statementnya bahwa manusia itu adalah rimba kemerdekaan, aku adalah manusia dan aku adalah kemerdekaan. Nah saya menangkapnya gini, Gusmen yang berlatar Minangkabau, dia merantau di sini. Nah merantau dalam konsep Minangkabau hakikatnya adalah kemerdekaan. Nah saya rasa itu cocok bagi statement seperti itu. Nah kemerdekaan itu terlihat dalam setiap fase-fase perubahan karyanya. Mungkin Nur Zaman menulis di sini bahwa Gusmen tidak terikat kepada masa tertentu. Ya semua seniman sekarang ya nggak terikat lah, bukan Gusmen Heriadi sendiri. Maksudnya kemerdekaan bukan persoalan masa, jadi kemerdekaan dalam mengutarakan sesuatu.
kemerdekaan dalam menghelat sebuah pameran, kemerdekaan mengajak teman-teman, atau biasanya per-spot itu disebut sebagai kurator atau penulis. Gusman merdeka untuk menyebut dia sebagai per-spot. Nah, saya melihat kemerdekaan itu memang diwujudkan oleh Gusman Haryadi dalam pameran fotografis ini. Saya Arif Malimudo, penulis skenario dan sutradara film. Senang sekali hari ini saya berkesempatan untuk hadir di pameran Uda Gusman, dan senang sekali saya juga bisa mulai dari masa-masa awal Gusman berkarya. Jadi menurut saya pameran ini sangat banyak informasi baik itu yang sebenarnya mencerminkan diri Gusman secara personal dan bagaimana Gusman melihat semua yang ada di sekitarnya, dan menurut saya sangat menarik potret-potret capture dari apa yang diserap oleh Uda Gusman, dari sosial isu, dari isu spiritual, dan menarik sekali sebenarnya untuk mengenal diri sendiri lewat karya-karya Uda Gusman. Itu yang menurut saya sangat berkesan dari pameran kali ini. Apalagi judulnya Perjalanan Belum Selesai, belum apa-apa, berarti kita tuh masih di sebuah dimensi yang ke belakangnya ditarik lagi kejauhan, di depannya kita juga masih akan melakukan langkah-langkah lain, dan soal jejak, soal identitas, soal bagaimana kita sebagai orang yang selalu melangkah dari pemikiran-pemikiran logika yang sebenarnya disediakan untuk bagaimana kita melihat hal-hal yang tidak logika itu sendiri. Menarik sekali Uda Gusman. Sukses untuk pamerannya, dan selalu kami tunggu karya-karya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Titi, saya istrinya Gusman Haryadi. Dan menurut kata Gusman Haryadi, aku adalah kemerdekaan. Ketahuilah, kemerdekaan itu mahal harganya, butuh pengorbanan. Istri seniman, selamat berjuang ya.